Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Itulah pernyataan Nanik SD yang pasca dilantik menjadi Ketua Badan Gizi Nasional, menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot pasca temuan dugaan korupsi. Selain perhitungan kembali anggaran untuk program MBG, Nanik juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan dapur SPPG baru. Ahli Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyani menilai kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan BGN hanyalah satu bagian dari persoalan. Menurutnya, desain dan tata kelola program MBG perlu menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini. Kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum. Selain akademisi, rakyat juga ikut bersuara terkait seberapa penting dan prioritas program MBG saat ini. Untuk hal ini, untuk para pelajar yang menerima MBG, saya rasa ini belum perlu ya. Belum perlu dan masyarakat masih membutuhkan hal-hal yang bentuknya dalam sifat cash atau pembagian sembako dan masih betul diperlukan bagi masyarakat. Kalau biar saya tahu nanti kalau saya enaknya mintanya uang. Nanti kan kalau di rumah saya bikin apa anak saya kan bisa jadi saya masaknya enak apa enggak. Kalau didapat dari sana kan kadang enggak enak. Dia bisa harganya 7.000, sebenarnya harus 15.000 gitu loh. Kalau saya minta uang dapatnya kan 15.000. Nah, bisa saya olah itu kasih anaknya apa itu dapat anaknya gitu loh. Itu tak masakin di rumah kan banyak itu dapat tempe, ayam kan bisa itu. Ya sayur bisa itu. Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala BGN ini. Tidak cukup hanya diresafel, akan tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira. Sebesar Rp265 triliun dianggarkan untuk program makan bergizi gratis yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala program yang besar ini tentunya menuntut tata kelola dan pengawasan yang kuat. Mampukah kepemimpinan BGN baru mengevaluasi program ambisius ini atau hanya perbaikan citra di tengah krisis kepercayaan publik? Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Sejak awal debutnya, program makan bergizi gratis memang dihujani kritik dari masyarakat. Utamanya ini soal sistem tata kelola dan juga transparansi program. 1,5 tahun kemudian, kritik publik terjawab dengan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional dicokok penegak hukum. Mereka diduga memainkan peran dalam penggelembungan harga hingga menunjuk sejumlah pihak jadi penyedia jasa dengan imbalan sejumlah uang. Jajaran pimpinan diganti. Publik menanti perbaikan program yang menghabiskan kurang lebih Rp268 triliun dari APBN 2026. Lalu bagaimana peta kebijakan makan bergizi gratis setelah berganti tongkat estafet? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya pada malam hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Pak Fad Padepi. Selamat malam Pak Fad. Selamat malam Diana. Terima kasih sudah hadir walau ada agak pemaksaan sedikit ya. Terima kasih Diana. Kemudian selanjutnya ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bang Charles Honoris. Selamat malam Bang. Selamat malam.
Kemudian selanjutnya ada Bang Yanu Endar Prasetyo, peneliti BRIN. Selamat malam Bang Yanu. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Ini Bapak-Bapak atau kakak-kakak panggilnya? Oke, saya langsung mungkin ke Pak Afat langsung ya. Pak Afat ini kan sebenarnya kepala bagian yang baru. Bu Nani ini sudah menyampaikan sejumlah titik berat yang akan diubah soal refocusing anggaran, kemudian juga ini soal pemetaan ulang penerima manfaat. Sebenarnya saat ini, dalam bulan-bulan ini, perbaikan apa yang tengah digarap? Ya, terima kasih Diana. Pertama, kita perlu menggarisbawahi ya bahwa yang dilakukan Bu Nani ketika pertama kali ditunjuk dan diberikan amanah sebagai kepala BGN yang baru, ini langsung fokus kepada inti permasalahan yang menjadi keluhan atau menjadi atensi masyarakat selama ini gitu ya. Yang dianggap bahwa penggunaan anggarannya kurang transparan, kemudian juga penerima manfaatnya dianggap tidak tepat sasaran, kemudian juga titik-titik dapur dan juga operasional dapur itu ada masalah. Nah, saya kira konferensi pers pertama kepala BGN dan pimpinan yang baru ini tepat sasaran langsung mengadres hal-hal tersebut gitu ya. Tadi persoalan refocusing penerima manfaat misalnya, efisiensi anggarannya, kemudian juga disampaikan juga ada opsi-opsi lain selain menggunakan APBN untuk daerah 3T misalnya dibuka opsi bahwa bisa menggunakan skema-skema lain misalnya CSR atau dana hibah luar negeri dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu mengapresiasi langkah cepat dan juga langkah strategis yang diambil oleh Bu Nani dalam hal ini kepala BGN yang baru. Pertama, secara responsif menjawab apa yang menjadi kritik dan juga yang menjadi kegelisahan masyarakat selama ini. Dan itu juga merupakan amanat Bapak Presiden kepada Kepala BGN yang baru, bahwa setelah pergantian ini diharapkan Badan Gizi Nasional ini bisa menjawab keraguan publik dan juga bisa memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan juknisnya, agar ujungnya adalah penerima manfaat dalam hal ini anak-anak sekolah, kemudian bumil, busui, balita, itu bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dan terbaik dari program yang niatnya sangat mulia dan implementasinya ini terus-menerus diperbaiki gitu. Pak Fat, sebenarnya kan perbaikan tata kelola itu memang sudah dinanti masyarakat, tadi yang Anda sudah sampaikan. Tapi kan sejauh ini narasi yang berkembang di masyarakat, evaluasinya sedang berjalan. Tapi apa maksudnya yang sedang dikerjakan? Apakah evaluasi pemetaannya sudah selesai dalam kurun waktu 1 bulan? Kemudian nanti kita akan bisa melihat sekolah-sekolah mana saja yang akan tetap menerima atau yang tidak menerima, atau sebenarnya seperti apa? Ataupun mungkin BGN punya blueprint tidak evaluasi ini mungkin berjalannya 1,5 bulan? Sebetulnya gini ya, karena program ini tuh program yang langsung dirasakan oleh penerima manfaat dan setiap hari gitu ya. Jadi siswa sekolah setiap hari makan makanan ini, kemudian makan dari program MBG ini, kemudian juga ketika ada masalah ini menjadi perhatian nasional. Nah, seolah-olah tuh tidak mungkin masyarakat melihatnya seperti tidak pernah ada perbaikan. Padahal sebetulnya selama MBG ini berjalan, sudah 1 tahun lebih berjalan ini, sudah terjadi banyak perubahan yang signifikan. SOP aja misalnya ini sudah SOP lebih dari SOP kelima, di mana bagaimana penyiapan makanan sampai pengiriman dan juga penyajian kepada anak-anak itu terus-menerus diperbaiki. Sehingga kan kita melihat bahwa angka misalnya angka insiden itu terus turun, kemudian juga hasil survei dan juga rekaman BPS mengatakan bahwa makanan yang dihabiskan jumlahnya meningkat, kemudian juga anak-anak tingkat kepuasannya juga makin baik gitu. Ini menunjukkan bahwa memang dari segi sebetulnya dari pelaksanaannya dan tata kelolanya terus ada perbaikan. Dan Bu Nani juga salah satunya dikenal dengan sidak dapur misalnya. Ya, betul. Nah, di sidak Instagramnya ya, di Instagramnya. Nah, sidak ini juga pasti menghasilkan perbaikan tersendiri gitu ya, baik dari kepatuhan dapur-dapur atau pengelola SPPG ini terhadap juknis yang sudah ditetapkan oleh BGN. Selain itu juga terus-menerus ada perbaikan posisi titik agar sesuai dengan penerima manfaat, kemudian juga bagaimana dapurnya diselenggarakan, kemudian soal keuangan dan lain sebagainya. Sebetulnya setiap hari itu selalu ada perbaikan dari waktu ke waktu, tetapi memang
fokusnya kan dalam melihat program dengan skala sebesar ini, kemudian juga dia langsung sekali gitu ya sama penerima manfaat, itu mungkin publik melihatnya itu lebih banyak pada insiden gitu ya, pada hal-hal yang sifatnya penyelewengan gitu. Tapi saya pastikan di sini sebetulnya BGN terus berbenah gitu ya, dan pemerintah juga terus mengawasi ini supaya program yang mulia ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Perbaikan terus dilakukan, saya setuju, karena mungkin dari awal penyelenggaraannya kita tahu betul ada beberapa dapur yang mungkin SOP-nya masih kacau balau, kemudian sekarang terus disidak. Nah, saya mau tanya ke Komisi 9 nih, Bang Charles, yang tentu memantau betul begitu ya dari awal program ini debut istilahnya. Bagaimana menurut Anda progres dari BGN ini sampai ditemukannya ada penyelewengan yang sebenarnya dari 1,5 tahun awal itu sudah diwanti-wanti oleh masyarakat dan juga mungkin teman-teman aktivis masyarakat sipil dan lain sebagainya, Bang Charles? Ya, sebetulnya kalau kita kilas balik kembali ya terkait tentang program MBG, menurut saya ada cara pandang yang salah dari pemerintah tentang program ini, cara menilai. Selama ini kalau saya melihat yang dijadikan parameter keberhasilan adalah berapa banyak jumlah ompreng yang sudah dibagi, atau bahkan beberapa kali Pak Dadan sebagai Kepala BGN waktu itu menyampaikan seberapa besar anggaran yang sudah dihabiskan oleh BGN. Sedangkan kalau kita pelajari kembali tujuan utama program ini apa? Ini program baik. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Bagaimana menurunkan angka stunting, angka wasting, dan juga ya secara prinsip ya memperbaiki kondisi gizi rakyat Indonesia lah gitu kan. Sehingga ya parameter menilai keberhasilan program ini ke depan ya tidak lagi jumlahnya berapa banyak atau seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar dampak dari program ini terhadap gizi anak-anak Indonesia. Mungkin akan bisa kita nilai dalam beberapa bulan ke depan. Apakah misalkan angka stunting turun dibandingkan tahun sebelumnya, angka wasting turun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, cara pandang yang saya sampaikan tadi akhirnya karena ngejar target, kejar tayang, membangun dapur sebanyak-banyaknya, mau mencoba memberikan makan kepada jumlah penerima manfaat sebanyak-banyaknya, akhirnya menimbulkan banyak sekali masalah di lapangan. Dari kasus keracunan, lalu tata kelola yang buruk, ya amburadul, bahkan terakhir timbul banyak sekali kasus-kasus jual beli dapur dan sebagainya. Ya, jadi ke depan saya rasa dengan adanya pimpinan BGN baru, ini momentum agar BGN bisa berbenah. Saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ibu Nani ya, bahwa ke depan kita akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat, memberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, baik yang membutuhkan gizi, perbaikan gizi ya dan lain sebagainya, sehingga kalau dari statement tersebut berarti kan tidak semua anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis, tetapi fokus kepada mereka yang betul-betul membutuhkan, daerah 3T, masyarakat rentan, ya ibu hamil, ibu menyusui, sehingga ke depan kita bisa lihat dampaknya program ini betul-betul berdampak dengan menurunkan angka stunting dan memperbaiki gizi anak-anak. Saya menyambut baik dan saya harapkan betul-betul Ibu Nani bisa konsisten dengan apa yang disampaikan. Oke. Salah satu hal soal refocusing pemetaan yang menerima begitu. Ini sebenarnya menurut Anda hal ini perlu atau tidak sih dilakukan? Karena kalau kita lihat ada beberapa orang-orang yang mungkin merasa mampu atau merasa di kalangan menengah-menengah, tapi kalau ditanya mau atau tidak menerima tentu pasti menyampaikannya mau. Jadi standar yang bisa atau tidak bisa menerima MBG itu harus ditetapkan pemerintah begitu ya Bang? Iya, harus dilakukan refocusing. Ya, kalau tidak dilakukan refocusing maka akan menjadi mubazir ya, dan akan terlalu banyak anggaran negara yang dibuang sia-sia. Kita paham ya hari ini kondisi fiskal kita juga sedang tidak baik-baik saja, sehingga setiap rupiah yang dihabiskan untuk program apapun termasuk program MBG harus bermanfaat untuk rakyat. Dalam hal ini tentunya harus ada manfaatnya untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Nah, kalau kita lihat statistik ya, data BPS misalnya, tidak perlu 80 sekian juta anak diberikan makan atau diberikan perbaikan gizi. Mungkin hanya 20 sekian juta saja yang bisa menjadi penerima manfaat, sehingga anggarannya pun bisa jauh dikurangi. Saya membayangkan secara informal saya juga sudah komunikasi dengan Ibu Nani, dan Ibu Nani juga sudah berkomitmen akan melakukan efisiensi di internal BGN, termasuk dari sisi penerima manfaat ya, sehingga bisa saja anggaran MBG di tahun ini
bisa lebih efisien 50 bahkan lebih triliun, 50 triliun lebih, bisa sampai 100 triliun. Kalau kita bisa memetakan dengan betul siapa saja yang berhak mendapatkan makan bergizi gratis ini. Oke, ini berarti akan ada sekolah-sekolah yang mungkin tadinya menerima MBG tapi mungkin dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan tidak menerima MBG karena mungkin banyak yang tidak membutuhkan atau tidak masuk dalam segmen yang butuh intervensi. Karena kalau kita lihat di media sosial hari ini, tidak sedikit postingan-postingan itu kan menunjukkan bahwa anak-anak yang yang mampu tidak memakan, tidak mengkonsumsi, bahkan makanan dibuang-buang, diberikan kepada gurunya. Saya rasa ini adalah bentuk penghamburan terhadap anggaran negara. Jadi adanya refocusing, adanya upaya untuk mencari penerimaan manfaat yang lebih tepat, ini sudah sesuatu yang harus dilakukan. Soal pemetaan ulang ini sepertinya sudah tertulis dalam risetnya Mas Yanu begitu ya. Soal distribusi. Nah itu mungkin boleh cerita sedikit Mas Yanu soal riset yang Anda dan teman-teman lakukan di BRIN. Ya, terima kasih. Jadi betul sekali. Tadi kalau disampaikan tujuannya adalah untuk mengurangi stunting atau memberikan nutrisi kepada anak-anak. Sebenarnya kalau kita lihat data, kami melakukan pengamatan sampai tanggal 30 April. Itu ada 27.427 SPPG se-Indonesia. Hari ini kalau dicek lagi udah hampir 29.000 lebih. Artinya sangat cepat tumbuh. Di pengamatan kami, kita lakukan rasio SPPG terhadap 10.000 penduduk dan juga daerah termiskin dan daerah yang angka stunting dengan data Kementerian Kesehatan. Yang terjadi adalah memang dapur itu terkonsentrasi, sayangnya ya, terkonsentrasi di daerah-daerah yang sebenarnya angka kemiskinan dan angka stuntingnya rendah. Padahal yang dibutuhkan ada di daerah yang angka miskin dan angka stuntingnya tinggi, sehingga tujuan mulia dari MBG itu bisa tercapai. Tapi data kami menunjukkan justru terkonsentrasi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, yang secara infrastruktur, secara angka stunting, angka kemiskinan itu sebenarnya sudah bisa diadres dengan kebijakan lain. Jadi secara keadilan distribusi, terutama untuk dapur, pelayanan gizinya, itu nampak masih timpang. Dan memang skala yang demikian besar itu memang membuat teman-teman yang melakukan kajian MBG juga sudah banyak dan masukan sudah sejak awal sebenarnya. Karena secara saintifik setiap kebijakan publik itu yang baik adalah dimulai dari piloting. Jadi mulai skala kecil dulu, dievaluasi apakah model kantin, apakah model SPPG atau model orang tua atau yang lain itu mana yang terbaik. Nah sayangnya kan sudah 1 tahun lebih berjalan dan katanya kerugiannya konon 1 miliar per hari, jadi sangat sayang sekali pajak kita agak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pemenuhan hak dari si penerima manfaat jadi terabaikan. Jadi menurut saya PR terbesar BGN hari ini adalah memastikan keadilan distribusinya dulu, lalu kualitasnya, dan lalu refocusingnya itu tidak hanya pada penerima manfaat. Karena sebenarnya kan cita-cita universal itu bagus ya Pak. Artinya di negara maju pun public school itu ada makan yang disediakan, disubsidi oleh negara. Cita-cita yang sangat mulia, tapi investasi jangka panjang. Jangan dikebut, kita merayakan statistiknya demikian cepat, sekian puluh ribu terbentuk, tapi kualitas kita lupakan. Sehingga banyak kasus keracunan, kasus yang dapur-dapur yang tidak sesuai standar, tidak ada ahli gizi, dan lain-lain. Jadi saya rasa itu rutenya adalah perbaikan dari sisi keadilan distribusi, kualitas, lalu juga pangan lokal. Jangan sampai semua vendor-vendor dari jauh gitu, tidak membuat multiplier effect di daerah. Padahal itu yang ditunggu kan, bagaimana MBG menggerakkan ekonomi real di bawah. Menggerakkan ataupun membesarkan program yang tadinya kecil, kemudian naik ke skala menengah, kemudian besar, itu mungkin sudah biasa dilakukan. Tapi ketika programnya sudah jadi mega proyek begitu ya, bisa dikatakan mega program, kemudian mengecilkan dan spesifik tadi, ini mungkin justru ada tantangannya sendiri. Tapi pertanyaan ini mungkin saya arahkan ke Pak Fat, tapi dijawab usai jeda Pak Fat. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Inside Story with Diana Valencia.